korban putra Abraham menurut naskah-naskah Laut Mati. Jadi yang menjadi fokus pembahasan kita sekarang ini ketika berbicara tentang korban putra Abraham. Sebenarnya istilah Akidat Yitzhak itu baru muncul setelah zaman Yahudi Rabbinik, yaitu permulaan abad kedua Masehi. Nah, sekarang kita akan melihat lebih tua daripada itu. Jadi fokus yang kita bahas pertama kali tentu adalah siapa putra Abraham yang dikorbankan. Dan itu jawabannya pasti sama. Semua sumber Yahudi, sumber Kristen dari zaman paling awal sampai sekarang saya kira sama, yaitu Iskak. Yang kedua adalah tempat di mana pengorbanan itu terjadi. Artinya Iskak nyaris dikorbankan itu di mana. Di sini mulai ada versi, di mana versi Samaritan dan versi Yahudi. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan penghayatan mengenai korban putra Abraham ini. Apakah itu sekedar bermakna memorial, artinya peringatan akan ketaatan Abraham sebagai bapak orang beriman, atau lebih daripada itu juga bermakna sakramental, artinya bermakna penebusan. Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai ayat yang dibaca, yaitu kitab Taurat atau kitab Torah ya, Sefer Bereshit, kitab Kejadian, mulai dari pasalnya itu ke-22, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, ayat yang awal menyebut tentang putra Abraham yang dikorbankan itu adalah ayat yang kedua. Firman-Nya, firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini kata kuncinya. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca naskah-naskah kuno manapun saya kira ya, baik itu Taurat Yahudi Kristen, karena Taurat yang dimiliki oleh orang Kristen itu sepenuhnya sama dengan Taurat Yahudi, yaitu Torah ya, yang terdiri dari 5 bagian, 5 buku, mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Elehadivarim. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu sama. Lalu juga Torah Samaria, Torah Somron. Torah Samaria itu dipakai oleh orang-orang Yahudi yang memisahkan diri pada saat pembangunan Bait Suci sepulang mereka mendapatkan kebebasan beragama berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Raja Kores Agung. Dan akibat dari penolakan orang-orang Yahudi di Yerusalem, ya, orang-orang Yahudi di Yerusalem, dengan bergabungnya orang-orang Samaria ini, maka mulailah terjadi pemisahan diri antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Lalu mulailah muncul ada satu versi bahwa tempat pengorbanan Moria, tapi di Bukit Moreh, di tanah Moreh, bukan di Eret Moria, tapi di Eret Hamore. Dan More itu diartikan Gunung Gerizim. Jadi seluruh naskah kuno, baik yang dimiliki oleh orang Yahudi, dari teks asli Taurat di dalam bahasa Ibrani, lalu terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh orang Yahudi, misalnya berbagai macam targum dalam bahasa Aram, lalu Septuaginta yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi diaspora di Alexandria dalam bahasa Yunani, abad ketiga sebelum Masehi, maupun kitab Kejadian yang ada di lingkungan orang Kristen.
mulai dari naskah aslinya juga, teks Ibrani, lalu Septuaginta yang diwarisi oleh orang-orang Kristen dari orang Yahudi di perantauan, kemudian terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh orang Kristen pada awal sejarah kekristenan, misalnya Vetus Latina tahun 120-an Masehi dalam bahasa Latin, lalu Vulgata, Biblia Sacra Vulgata abad keempat dalam bahasa Latin, lalu Old Syriac, ya, bahasa Syria kuno atau bahasa Suryani kuno, lalu Pesito atau Pesita, baik itu Pesita Syria Barat maupun Syria Timur, yang di Syria Barat diwarisi oleh gereja Ortodoks Syria, sementara yang di wilayah timur diwarisi oleh gereja Asiria Katolik, ya, yang ada berpusat di timur semuanya. Itu tidak ada satu perbedaan manapun bahwa yang nyaris dikorbankan itu adalah Iska dan bukan Ismail. Jadi misalnya kalau di dalam teks di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Wayumer, dan berfirmanlah Tuhan, Chachna et binika et yihitika aser ahabta et yitsak wilechlecha el aret hamurya. Itu teks Ibrani. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska, dan bawalah dia ke tanah Murya. Ini semuanya sama. Kecuali nanti dalam naskah Taurat Samaritan itu berbunyi Welech-lecha el aret hamuri, yaitu tanah Muria, tanah Mureh, yang ditafsirkan kemudian adalah Gerizim. Sekarang letaknya di Nablus, wilayah Palestina. Selebihnya tentang Iska yang dikorbankan tidak ada kontroversi di dalam naskah Yahudi, naskah Kristen manapun juga tidak pernah ada kontroversi. Bahkan hari ini kita akan berbicara tentang naskah The Dead Sea Scroll yang berasal dari kira-kira abad pertama sebelum Masehi, kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Itu semuanya sama. Jadi kalau kita membaca teks Samaritan dan teks Taurat Ibrani Kristen tadi yang sudah saya baca dari Kitab Kejadian 22 ayat 2, kemudian kita baca dari Targum, kemudian kita baca dari edisi Kristen misalnya Vulgata, bunyinya sama. Ait etolifilium tum uni genitum quem diligis Isak. Ya, ini kitabnya saya bawa ini. Mana tadi? Ya, artinya ambillah anakmu yang tunggal yang kasih, yaitu Iska. Sementara di Septuaginta juga sama. Keipen gabeton yon souton agapeton on igapesas ton Isa, yaitu anak yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya pada Murya dan Moreh tadi. Kemudian saudara-saudara itu mengenai siapa yang nyaris dikorbankan. Kemudian yang kedua itu adalah tempat, ya. Ada satu teks yang kita pelajari sekarang ini namanya adalah Kitab Yubelium. Kitab Yubelium itu ada dilestarikan di gereja Ortodok Ethiopia. Ya, di sana tertulis dalam bahasa GS, bahasa Ethiopia, dan beberapa naskah terjemahan lain. Tetapi setelah ditemukannya naskah Laut Mati, ternyata kitab Yubel itu semacam tafsiran kitab Kejadian gitu ya. Itu ternyata ditemukan di gua keempat. Gua keempat, nomor naskahnya itu adalah 225. Jadi kalau saudara-saudara bisa memiliki buku ini ya. Jadi diterbitkan oleh E.J. Brill, Leiden, New York, tahun 1997. Judulnya The Dead Sea Scroll Study Edition. Ini dieditori oleh Florentino Gracia Martinez dan Eibert Tixelar, ya. Volume pertama itu memuat
penemuan dari gua pertama 1Q1 sampai 4Q273. Nah, termasuk 4Q225 itu termaktub di buku ini, ya. Nah, ini kelihatan apa enggak? Nah, buku ini ya bisa dimiliki nih sebetulnya. Anda bisa pesan di bantu Amazon saya kira. Pada halaman 478 sampai 480. Nah, ini yang membahas 481 karena di sini ada teks di dalam bahasa Ibrani dan Aramaik sekaligus di dalam terjemahan bahasa Inggris baris demi baris. Mengapa dalam kitab Kejadian ini yang muncul di naskah Laut Mati itu hanya komentarnya. Jadi naskahnya sendiri kitab Kejadian di Laut Mati tidak semuanya ditemukan. Jadi pada pasal 22 kita hanya memiliki teks dari Laut Mati itu mulai ayat 13. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 12-nya hilang, mulai ayat 13 baru di situ ada keterangan tentang pengorbanan Ishak, ya. Itu teks dari ini The Dead Sea Scroll Bible, bukunya seperti ini, dan ini juga banyak beredar ini ya. Ini dieditori oleh diterjemahkan oleh Martin Abegg dan Peter Plint. The oldest known Bible translated for the first time into English. Jadi terjemahan pertama kali naskah-naskah Laut Mati yang usianya ribuan tahun itu, 2000 tahun lebih, itu terjemahan pertama kali dalam bahasa Inggris ini. Tetapi kalau Anda mau memiliki naskah Ibraninya juga ada, tersedia, lengkap itu dalam edisi cetak ya, dalam edisi cetak artinya saya punya edisi cetak dalam huruf Ibrani modern, tetapi beberapa fragmen itu disertakan dengan foto setiap halaman dari naskah-naskah Laut Mati. Dan itu sekarang menjadi sangat mudah diakses ya, tentang penemuan Laut Mati itu. Nah, jadi yang kita miliki dari naskah Laut Mati itu adalah kitab Yubelium, dan kitab Yubelium itu bukan Alkitab, tetapi itu adalah semacam tafsiran terhadap Alkitab. Isinya kira-kira sekitar 50 pasal, tapi yang ditemukan di Laut Mati hanya beberapa fragmen saja, pas fragmen yang memuat tentang pengorbanan Ishak. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari dari naskah Laut Mati tentang pengorbanan Ishak. Dan saya akan bacakan langsung ya, dari dokumen 4Q225 ya. Jadi ini semacam kutipan dan terjemahan terjemah tafsiriyah dari mulai kitab Kejadian pasal 22 tapi juga secara bebas dikaitkan dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi kalau saudara mempelajari naskah-naskah Laut Mati itu menarik ya, karena secara penulisan itu banyak tidak sama dengan tulisan Masoretik. Jadi misalnya ketika menulis Elohim itu masih menggunakan ya huruf-huruf mati semua, belum ada nikutnya. Itu ditulis dengan Alef, Lamet, He, Alef, Lamet, Vav, He, Yod, Mim, Elohim. Jadi huruf O-nya itu adalah huruf V, jadi semua huruf mati. Kemudian juga ketika menyebut misalnya Eleha, gitu ya, Eleha itu kan atas engkau, itu dibacanya tetap Eleha, tetapi pada akhir dari kata itu ada huruf H, jadi Eleha, bukan Eleha. Jadi itu banyak contoh-contoh seperti itu. Begitu juga Adonai, menulisnya dengan Alef, Dalet, terus Vav, Nun, Yod, Adonai. Nah, seperti
perbedaan misalnya kalau Anda menulis bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan sejak tahun 72 dengan ejaan Swandi atau ejaan Van Ophusen yang muncul sebelumnya, dan dalam daftar tentang penemuan naskah-naskah Laut Mati itu sebagian kecil menggunakan huruf-huruf Paleo-Hibru, dan Paleo-Hibru itu huruf yang memang muncul untuk menandai zaman yang lebih kuno sebelum Makabe. Dan munculnya kembali huruf-huruf Paleo-Hibru itu juga terjadi pada saat Perang Yahudi kedua, dimunculkan kembali, sengaja dimunculkan kembali untuk mengikat emosi bangsa Israel bahwa mereka pernah memiliki kerajaan Israel Raya yang diperintah oleh Daud dan Salomo sebelum perpecahan, dan mereka menggunakan huruf di zaman kerajaan Daud dan Salomo. Itu yang sengaja dimunculkan kembali oleh Simon Bar Kokhba yang didukung oleh Rabi Akiba kira-kira tahun 132 sampai tahun 135. Nah, tetapi juga ada huruf-huruf yang dipakai itu adalah Hasmonaim yang dipakai pada zaman Makabe, dan huruf-huruf Herodian yang dipakai sejak zaman Herodes Agung sampai kira-kira pada zaman Kristus, dan tentu sebelum zaman Yahudi Rabbinik. Ini lebih tua daripada Yahudi Rabbinik. Teks yang kita bahas sekarang ini yaitu 4H 244 itu tertulis dalam huruf Herodian. Jadi begini, kira-kira kalau ini diterjemahkan kolom pertama ya, kolom pertama kecil sekali hurufnya, sebentar saya cari dulu. Ya, diceritakan tentang bagaimana iman Abraham dibenarkan. Ya, pertama-tama ini digabung dengan kutipan dari Kejadian pasal 15. Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, lihatlah kami pergi dengan tidak memiliki seorang anak. Dan apakah Eliezer hambaku itu akan mewarisi dari apa yang kumiliki?" Lalu Tuhan berfirman pada Abraham, "Lihatlah bintang-bintang di langit, jika engkau bisa menghitungnya, dan pasir-pasir di laut, jika engkau bisa menghitungnya, dan semuanya itu seperti itu pula nanti keturunanmu." Nah, lalu kemudian pada baris berikutnya disebutkan Abraham dibenarkan oleh Allah dan diperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Dan setelah dia memiliki seorang anak, atau ketika anaknya telah dilahirkan bagi Abraham, dan datanglah, nah ini menarik, ini bukan teks dari Alkitab, datanglah pangeran kebencian, dan itu nanti terkait dengan bagaimana cobaan terhadap Abraham yang ingin digagalkan oleh pangeran kebencian itu. Wajikra et Simo Yitzhak, dan ketika anak itu dinamakan Ishak, wajibu sarhamastemah, dan datanglah pangeran kebencian, maksudnya di sini gelarnya iblis, al Elohim, dalam teks Ibraninya itu hanya El saja. Mungkin itu terjadi kerusakan, artinya dan datanglah pangeran Mastemah tadi, pangeran kebencian kepada El, kepada Elohim. Wayistin et Abraham beyitsak, yang ingin mencobai Abraham dengan anaknya Ishak itu. Wayomer Elohim el Abraham. Barulah berfirmanlah Elohim kepada Abraham, lalu dilanjutkan dengan kutipan pasal 22 ayat 2 yang tadi kita baca tadi. Kahna binecha et Yitzhak et Yehidecha asher uto ahabtah viha
olahu li olah al-ahad ha-harim ha-gibuhim asyer umerleha. Yang di situ kalau naskah itu setelah itu rusak. Dalam naskah Ibrani ada bolong-bolongnya, itu tidak ada lanjutannya, tapi ini merupakan kutipan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dan seterusnya tadi. Dan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu Ishak yang tunggal itu. Jadi kalau di dalam teks Alkitab itu kahna et bineha et yihidha asar ahabta et yitsak. Kalau dalam naskah Qumran ini nama Ishak diletakkan di depan. Kahna bineha et yitsak et yihidha. Lalu H-nya dikasih huruf H. Asar oto ahabta, yang engkau kasihi, dan bawalah dia sebagai korban bakaran untukku al-ahad di salah satu ha-harim, ya, salah satu bukit yang tinggi, hagibuhim asar umerleha, yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ini naskah dari ini 4Q 225. Lalu dilanjutkan di dalam kolom berikutnya, yaitu kolom kedua, dan ini kolom ini banyak mengalami kerusakan di situ, tetapi semuanya masih bisa dirangkai dengan baik, ya. Kemudian di situ dikisahkan ketika kemudian Ishak itu benar-benar dibawa oleh Abraham, persis sama dengan kitab Kejadian. Lalu di situ sudah ada kayu, di situ sudah ada api, lalu di manakah domba yang mau dikorbankan? Lalu Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan bagimu anakku. Nah, ketika Abraham mengatakan seperti itu, digambarkan Malechi Kodes, malaikat kekudusan. Itu meratap, mencucurkan air mata. Sementara Malechi ha mastema, malaikat dari pangeran kebencian, itu menjadi latar belakang kitab Wahyu juga. Ketika iblis disebutkan punya malaikat-malaikat, di situ kata Malechi dalam bahasa Arab, Malechi ha mastema, dari malaikat-malaikat, utusan-utusan dari pangeran kebencian tadi. Dia kemudian berkata kepada sesama mereka, dan mereka bergembira dan mengatakan, kita akan saksikan akhir dari semua peristiwa ini. Apakah Abraham taat ataukah Abraham tidak taat? Lalu setelah itu naskahnya rusak. Ya, ini cuma di sini, sampai di sini Qumran, bahwa kemudian disebut dalam naskah yang rusak itu disebut tentang pertama Sar Hamastemah, pangeran kebencian, lalu Belial. Nah, Belial itu nama setan yang sangat terkenal di naskah-naskah Laut Mati. Jadi itu saudara-saudara naskah Qumran yang berbicara tentang pengorbanan Ishak putra Abraham, dan itu berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Jadi ini jauh lebih tua dari karya Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, yang juga bercerita tentang pengorbanan Ishak ketika usianya 25 tahun, ya. Dan itu tentu lebih tua daripada naskah-naskah tafsiran para rabi Yahudi dari abad pertengahan yang mencatat bahwa ketika Ishak dikorbankan itu umur 37 atau 36 tahun. Dan ternyata saudara-saudara itu tradisi yang baru berkembang sebagai reaksi atas kekristenan. Jadi kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Tradisi yang lebih tua dari tradisi rabbinik abad kedua, sebetulnya pengorbanan Ishak itu terjadi pada bulan Nisan. Dan 7 peringatan tentang kehidupan Abraham dalam kitab Yobel
itu sesungguhnya terkait antara lain pengorbanan Ishak yang dalam beberapa naskah kuno sebelum runtuhnya Bait Allah itu disebutkan bahwa Ishak itu yang dikorbankan oleh Abraham itu pada bulan Nisan. Tetapi karena pengorbanan Kristus pada zaman kekristenan mula-mula itu juga terjadi pada bulan Nisan, maka orang Kristen kemudian menarik penafsiran dari teks tentang pengorbanan Ishak ini sebagai prefigurasi, sebagai bayangan tentang peristiwa yang akan datang yang dikaitkan sebagai gambaran akan pengorbanan Kristus. Dan saya kira beberapa teks dari kitab suci Perjanjian Baru memang menafsirkan seperti itu. Jadi artinya ujian pada Abraham yang berkaitan dengan pengorbanan Ishak itu dimaknai secara simbolis tentang peristiwa pengorbanan yang akan datang, yaitu Kristus. Rupanya karena itu sebagai satu reaksi terhadap tafsiran orang Kristen mula-mula seperti tampak pada beberapa teks dari surat Roma, kemudian surat Yakobus misalnya. Maka kemudian orang Yahudi setelah melakukan muktamar di kota Yabne atau Yamnia, mulailah mengembangkan tafsir bahwa, dan saat itu mulai muncul istilah Aqidat Yitzhak, pengorbanan Ishak, itu dikaitkan dengan tahun baru Rosh Hashanah. Jadi sebetulnya ritus tahun baru di mana yang dibaca itu adalah kisah tentang pengorbanan Ishak putra Ibrahim dalam kitab Taurat, yaitu Sefer Bereshit pasal 22 ayat 1-19, itu baru ditradisikan para rabi Yahudi, ya, Rabbinic Judaism itu sebagai reaksi terhadap kekristenan. Itulah sebabnya di dalam kajian kita sebelumnya, yaitu pada ngaji Alkitab kita pada episode ke-13, saya sudah menyampaikan kenapa akhirnya para rabi menentukan atau mulai mentradisikan umur Ishak ketika dikorbankan itu 37 tahun. Itu karena apa? Pertama, runtuhnya Bait Allah, maka upacara korban yang berkaitan dengan penebusan dosa tidak ada lagi. Yom Kippur tidak pernah diselenggarakan lagi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menggantikan Yom Kippur itu dengan sosok Ishak yang korbannya dibacakan pada saat perayaan Rosh Hashanah atau perayaan Tahun Baru Yahudi. Maka Tahun Baru Yahudi itu bacaannya sampai sekarang adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, apa yang saya sampaikan ini sudah banyak diteliti oleh banyak pemerhati perkembangan Yudaisme sebelum dan setelah runtuhnya Bait Allah kedua. Dan Anda bisa, saya kira kebanyakan buku-buku yang diterbitkan oleh E. Jibril misalnya, itu banyak membahas tentang itu, baik itu sesungguhnya adalah kajian-kajian dari orang Kristen maupun orang-orang Yahudi. Nah, secara khusus saya ingin mengkaitkannya itu dengan penemuan Laut Mati, karena apa? Ini memiliki gaung tradisi yang lebih tua daripada misalnya catatan-catatan Yahudi Rabbinik tadi. Maka sebetulnya masih satu yang bisa saya tambahkan ya. Yang pertama adalah tadi soal siapa yang dikorban itu jelas, itu Ishak. Tidak ada nama lain, misalnya nama Ismail yang itu muncul baru pada masa Islam ya. Padahal sebetulnya dalam Al-Quran sendiri juga tidak pernah disebutkan Ishak atau Ismail, cuma dikatakan anak yang penyantun, anak yang sabar ya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Hanya itu yang disebutkan, dan di dalam tafsir Al-Quran itu ada yang memandang Ishak, ada yang memandang Ismail. Salah satu tafsir yang menganut itu Ishak dan nama Ismail belum muncul, yang kira-kira terbit cukup tua, yaitu sekitar tahun 767 Masehi, itu adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman, di mana versi Ismail tidak disebut sama sekali, yang ada hanya
huwa Ishak bin Sarah, dia adalah Ishak anaknya Sarah, hanya itu. Begitu juga teks-teks selanjutnya. Tafsir Tabari dari abad ke-10 itu 50-50. Sebagian memuat riwayat-riwayat hadis yang mendukung Ismail, sebagian memuat riwayat-riwayat hadis yang mendukung Ishak. Jadi itu saya kira. Jadi itu bukan problem dalam studi kitab suci Yahudi dan Kristen atau tradisi-tradisi dari abad pertama Masehi bahkan sebelum itu, seperti Dead Sea Scroll dari abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama setelah Masehi, itu sama sekali tidak bermasalah dengan figur siapa yang dikorbankan. Tetapi kalaupun ada perbedaan itu antara teks Samaria dan teks Taurat Yahudi yang diikuti oleh orang Kristen, antara Murya dan Mureh. Nah, yang menarik saudara-saudara, yang disebut tanah Murya itu di dalam teks buku Yobel, tetapi tidak dalam naskah Qumran, itu bisa dibaca dalam edisi Ethiopia misalnya. Itu dikaitkan dengan bawalah dia ke gunung, ke bukit yang tinggi, yaitu Bukit Sion. Nah, tetapi Bukit Sion itu tidak bertentangan dengan Bukit Muria. Karena apa? Di Yerusalem, Muria itu bagian dari Sion. Jadi bait Allah yang pertama itu didirikan di lokasi yang namanya Bukit Sion, dan Bukit Sion itu memiliki beberapa wilayah, dan salah satunya ya perluasannya itu yang dinamakan Tanah Muria. Dan Tanah Muria itu bagian dari Sion sebetulnya. Jadi ketika buku Yobel ini memuat yaitu Bukit Sion, itu tidak bertentangan karena dia menulis, karena teks Yobel itu sebenarnya ditulis sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Dan tahun 160 sebelum Masehi itu bait Allah yang pulang dari pembuangan Babel itu mulai dibangun. Nah, karena itu mulai dibangun, ingatan masyarakat saat itu tentang Sion itu lebih kuat. Karena apa? Itu adalah kota Daud. Nah, bait Allah yang pertama itu dibangun wilayahnya agak ke timur, kemudian diperluas, ya, yang dikenal dengan Tanah Muria, dan kemudian pada masa Herodes Agung, bait Allah di Tanah Muria itu kemudian diperluas lagi, dan itulah yang dilihat sebagai bait Allah kedua pada zaman Yesus. Jadi itu soal tempat. Jadi soal tempat, saya ulang lagi, pertama, kalau menurut kitab Taurat Ibrani Kristen, Septuaginta Yahudi Kristen dalam bahasa Yunani, Targum Yahudi berbagai macam edisinya, terutama Targum yang lebih tua ya, misalnya Onkelos, tapi kalau Targum Pseudo Yonatan itu tidak bisa terlalu dijadikan rujukan historis karena asalnya dari abad ke-8 setelah Masehi. Kemudian naskah-naskah Laut Mati itu semua merujuk kepada Ishak dan kaitannya dengan Tanah Muria. Nah, khusus tentang penyebutan Sion itu berkaitan dengan wilayah yang lebih luas. Kira-kira kalau menyebut ya kota Malang itu termasuk Batu zaman dulu, kalau sekarang sudah terpisah. Seperti itu. Kalau menyebut Jakarta ya termasuk Tangerang, tapi sekarang sudah menjadi wilayah terpisah. Tapi tentu tidak sejauh Jakarta dengan Tangerang, karena antara bait Allah pertama yang didirikan di kota Daud yang disebut Sion dengan Muria, bait Allah yang kedua itu jaraknya tidak jauh, masih satu kompleks ya. Nah itu soal tempat. Nah kemudian sekarang adalah makna teologisnya. Apakah itu bermakna sekedar memorial ataukah itu juga bermakna sakramental? Nah saya sudah sampaikan tadi kenapa kemudian di dalam tradisi rabbinik itu umur Ishak tidak usia misalnya 20 atau 25 seperti yang dikemukakan oleh Flavius Josephus dari tulisan yang lebih tua, karena Josephus menulis tahun 90 Masehi. Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi yang menulis tahun 90 Masehi. Tapi kenapa tradisi rabbinik itu khususnya yang sekarang banyak dianut di abad-abad pertengahan, ya seperti Rabi Rasi,
Rambam dan sebagainya, saat dia gaun abad 9 dan sebagainya, itu lebih menunjukkan eksistensinya Ishak ketika dikorbankan itu usianya sudah 30 tahun ke atas, 37 tahun. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, seorang itu boleh tampil di depan umum, artinya dia bisa mewakili umat, termasuk khotbah, itu umur 30 tahun. Makanya dalam Injil Lukas, Yesus mulai tampil di depan umum kira-kira umur 30 tahun. Dengan umur 30 tahun lebih itu, maka Ishak bisa mewakili Israel dalam penebusan bangsanya, menggantikan Yom Kippur yang sudah tidak bisa diselenggarakan. Jadi akhirnya dari makna korban yang bersifat sakramental seperti yang ditekankan dalam komunitas-komunitas Yahudi kuno, akhirnya berubah atau bergeser menjadi sekedar peringatan yang bersifat memorial. Artinya memorial ketaatan Abraham untuk mengorbankan putranya. Hanya itu dan tidak lebih. Makna korbannya sudah tidak muncul lagi. Dan sesungguhnya dalam iman Kristen, kalau ditanya kenapa Kristen tidak punya semacam Idul Adha atau upacara korban, Yahudi punya, yaitu pada saat Rosh Hashanah. Ini kelihatannya memang benar, tapi sebetulnya kurang mendalam, karena orang Yahudi memperingati korban Ishak itu sebagai reaksi terhadap kekristenan itu baru diadakan pada abad kedua Masehi setelah reaksi terhadap iman Kristen. Termasuk bagaimana ditradisikan umurnya Ishak lebih dari 36 tahun tadi. Artinya untuk membuang penafsiran Kristen yang mulai menghubungkan pengorbanan Ishak itu dengan penggenapannya pada pengorbanan Kristus di Golgota. Kira-kira situasinya seperti itu. Nah, akhirnya itu bermakna sekedar memorial. Tetapi baik itu memorial maupun sakramental, saya ingin sampaikan, apakah peristiwa ini tidak bisa dimaknai dalam konteks dialog yang lebih sejuk? Artinya jauh daripada debat yang saling menghujat atau didasari oleh kebencian. Saya kira bisa. Karena ada unsur-unsur yang bisa disepakati bahwa apa pelajaran di balik korban Abraham itu pertama adalah ketaatan. Ketaatan sepenuhnya total pada kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana selama manusia hidup di dunia itu berada di dalam peperangan antara apa yang di dalam tradisi Yahudi disebut Yeser Hatov dan Yeser Hara, yaitu keinginan untuk berbuat baik dan dorongan untuk berbuat jahat. Dan itu terwakili dalam kisah-kisah tentang godaan Pangeran Mastema atau Pangeran Kebencian atau Belial dengan Maleki Hamastema, jadi malaikat-malaikat untuk Pangeran Kebencian tadi. Itu kan hubungannya bagaimana kita harus tahan terhadap godakan setan. Makanya digambarkan dalam Yobel tadi, buku Yobel tadi, ketika Ishak lahir, ya ketika anaknya itu lahir dan dinamakan dia Ishak, maka datanglah Sarham Mastemah itu, Pangeran Kebencian itu kepada Tuhan, dan dia ingin istilahnya itu mencobai Abraham dengan anaknya tadi. Nah, itu yang kemudian dikembangkan misalnya oleh Rabbi Eliezer di abad-abad kemudian, bahwa menurut versi Pirkei Rabbi Eliezer itu, lihatlah Abraham begitu cintanya kepada anak yang kau berikan, yaitu Ishak, melebihi daripada cintanya kepadamu. Kira-kira seperti itu. Maka kemudian Tuhan memerintahkan Abraham, wa yomer khahna et binika et yehidka aser ahabta et yitsak wilehleka el aret hamuria tadi. Ya, ungkapan itu, bawalah dia ke tanah Muria, ambillah Ishak anakmu itu sebagai oke, saya izinkan kamu mencobai Abraham hambaku. Kira-kira
kisahnya persis dengan kisah Ayub dalam Alkitab. Jadi itu tafsiran baik yang muncul pada buku Yobel dari naskah Laut Mati maupun pengembangannya dari tulisan-tulisan para rabinik, ya, artinya rabinik Judaism yang paling akhir dari rentetan sejarah Keyahudian itu. Lalu menariknya bahwa kisah-kisah ini juga terlepas daripada itu perdebatan dalam Islam apakah itu Ismail atau Iska, tetapi kisah tentang percobaan atau pencobaan iblis itu juga muncul dalam sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan saya ingin membacakan satu buku kecil, ya, judulnya Keajaiban Jin. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang, ditulis oleh Syekh Badruddin bin Abdullah Asibli, terbitan Toha Putra Semarang. Tapi kalau Anda mau lebih mendalami, ya saya tentu tidak terlalu masuk jauh kepada urusan tafsir Al-Quran karena itu bukan kewenangan saya dan itu bukan iman saya. Saya hanya sekedar orang-orang Kristen jangan terlalu awam dalam masalah ini. Anda boleh kalau misalnya tidak paham bahasa Arab, ya Anda bisa membaca ini, tafsir At-Tabari yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Khusus ya tentang pengorbanan Iska atau Ismail. Jadi di sini ada dua versi Iska dan versi Ismail. Itu ada di dalam jilid 21, ya, tafsir At-Tabari yang diterbitkan, ya, di Indonesia, ini terjemahan Indonesia oleh penerbit Buku Islam Rahmatan, ya. Ini juga mendapat imprimatur, penerbitnya Pustaka Azam Jakarta. Ini juga mendapatkan restu dari Majelis Ulama Indonesia. Di buku ini ditulis tentang hadis-hadis yang meriwayatkan versi Iska dan hadis-hadis yang meriwayatkan versi Ismail. Ya, tapi tentu itu bukan kajian kita. Kali ini saya hanya ingin menunjukkan untuk memperkaya literasi kita. Nah, saya ingin membacakan untuk menutup ini adalah tentang aspek godaan. Setiap orang beriman itu kan ya selalu ada yang menggoda, dan itu disepakati yang menggoda itu iblis. Dalam bahasa sekarang, dalam bahasanya orang-orang Laut Mati disebut dengan mulai dari Sarhamastemah, pangeran kebencian, Belial atau Hasyatan, ya setan, seperti yang diungkap dalam kitab Ayub itu. Dan kemudian kata iblis itu Arabisasi dari bahasa Yunani diabolos. Dan kata itu mulai muncul kemudian lagi, tapi sesungguhnya yang lebih kuno istilah untuk penguasa kejahatan itu Hasyatan, ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan lain dalam bahasa Ibrani atau Aram, misalnya Belial di naskah-naskah Laut Mati, atau Syarha Mastemah, yaitu pangeran kebencian, dan seterusnya. Ini digambarkan, tapi unsur tentang godaan kepada Ibrahim itu muncul, dan ini juga muncul juga di dalam Pirkei Rabbi Eliezer. Pada halaman 382, fokus cerita tentang Nabi Ibrahim dan anaknya yang disembelih adalah tertera pada firman Tuhan, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi menyembelih anaknya. Impian tersebut disampaikan kepada anaknya dan juga kepada istrinya, sehingga beliau dapat mengetahui bagaimana pendapat mereka. Dalam ayat selanjutnya, anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih itu menyerahkan jiwa dan raganya sebagai tanda dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini persis sama dengan catatan-catatan dari Rabbi Eliezer, ya, misalnya sebetulnya Ishak itu lebih dulu menyadari kalau dia sedang dikorbankan. Tetapi ketika Abraham masih bergumul hatinya, Ishak sebenarnya sudah melihat malaikat yang meneguhkan bahwa
dia sebetulnya akan bebas. Nah, makanya keduanya berjalan bersama-sama dalam Alkitab itu ditafsirkan dalam sejumlah tafsir ya. Artinya akhirnya keduanya menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Tetapi Ishak lebih dulu diberitahu oleh Tuhan sebelum Abraham. Nah itu tampak sekali benang merah cerita itu mulai dari naskah Qumran tadi 4Q 225, kemudian itu sebagai kutipan serba singkat dari Yobel-Yobel tadi. Nah, kemudian digambarkan begini, ya. Pertama-tama iblis datang kepada Sarah. Lalu dia tanya, "Hei Sarah," kata setan, "tahukah kamu kemana suamimu Ibrahim bersama anakmu?" Sarah menjawab, "Ia pergi bersama anaknya untuk memenuhi kebutuhannya." Lalu setan berkata, "Ibrahim itu pergi tidak untuk sekedar memenuhi kebutuhannya yang wajar sehingga ia pergi untuk menyembelih anaknya." Lalu Sarah mengatakan, "Mengapa ia akan menyembelih anaknya?" Kata setan, "Ia beranggapan bahwa Tuhan telah memerintahkan perbuatan itu. Kalau itu benar, berarti dia taat kepada Tuhannya." Godaan itu tidak berhasil, lalu setan ganti menemui Ishak. "Tahukah engkau akan diajak kemana?" "Untuk memenuhi kebutuhannya," jawab Ishak. Lalu setan berkata, "Berarti engkau belum mengerti, sebenarnya engkau dibawa oleh ayahmu untuk disembelih." Namun Ishak menanya, "Mengapa ayah ingin menyembelihku?" Ia menyangka bahwa perbuatan itu merupakan perintah Tuhan. Kata Ishak, "Kalau Allah Ta'ala telah memerintahkan hal itu, ayah harus menjalankannya." Gagal untuk menggoda Ishak, maka setan pergi menemui Ibrahim. "Hai Ibrahim, akan engkau bawa kemana anakmu?" Ibrahim menjawab, "Untuk melaksanakan tugas yang engkau tidak perlu tahu." Kata setan, "Tak usah engkau menyembunyikan maksudmu itu. Aku tahu bahwa aku akan menyembelih engkau. Bahwa kau akan menyembelih anakmu. Untuk apa aku menyembelihnya? Engkau menyangka bahwa Tuhan menyuruhmu untuk menyembelih putramu itu?" Ibrahim berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan hal itu kepadaku, dan demi Allah aku akan melakukannya." Setelah mendapat jawaban dari Ibrahim itu, setan merasa putus asa dan tidak bisa menggagalkan rencana penyembelihan kurban yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Demikian arti hadis selengkapnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah. Dari riwayat tersebut dapat dipetik kesimpulan bahwa anak Ibrahim yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Kebanyakan para tabi'in juga mengikuti pendapat ini. Golongan lain berpendapat yang disembelih adalah Ismail. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan bin Abil Hasan. Masalah ini telah kami beberkan di buku kami yang berjudul Al-Marsum bi Khiladati An-Nahri, di mana pembahasannya kami letakkan pada bab tafsir surat Al-Kautsar. Ini buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karya Syekh Badruddin bin Abdullah Asibli, judulnya Ajaibul Jin, Keajaiban Jin, penerbit Toha Putra Semarang. Saya hanya ingin mengutip ini sebetulnya untuk menekankan bahwa terlepas daripada perbedaan antara umat Islam sendiri tentang Ismail atau Ishak, itu sesungguhnya ada nilai-nilai lain yang bisa diungkapkan. Pertama adalah ketaatan. Dan nilai sekarang diperingati dengan Idul Adha sekarang. Dan kedua adalah bagaimana seorang yang taat di jalan Tuhan itu selalu dibegal oleh setan untuk menggagalkan ketaatan itu. Dan itu yang terungkap dalam sejumlah narasi yang tadi saya bacakan. Dan benang merahnya bisa ditarik ke belakang dari teks Qumran tadi. Jadi ketika dalam buku Yobel itu, ketika kemudian Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan anak domba itu anakku," maka digambarkan Maleki Kodes, malaikat-malaikat kekudusan, artinya
malaikat bala tentaranya Tuhan yang Maha Kudus itu meratap, menangis. Tetapi Maleki Hamastema, malaikat-malaikat atau utusan-utusan dari pangeran kebencian tadi, mereka bergelak tawa sambil mengatakan, kita lihat hasil akhirnya nanti. Apakah Ibrahim taat ataukah Ibrahim tidak taat? Dan setelah itu naskahnya agak rusak. Tapi di situ ada disebutkan tentang Belial, pangeran kebencian, dan mereka tidak lagi bisa mencobai Ibrahim dan imannya yang taat kepada Tuhan tadi. Dan narasi singkat dari Yobel ini, dari Book of Jubileum, ini kemudian dalam tulisan-tulisan Rabi selanjutnya digambarkan seperti Pirkei Rabbi Eliezer yang kebanyakan mirip dengan apa yang dikutip dalam narasi yang saya baca dari buku Ajaibul Jin tadi. Nah, semoga dengan perayaan kurban ini kita bisa mengembangkan sikap empati terhadap perbedaan. Kalau kita tidak sepakat pada satu kesepakatan, paling tidak ada nilai-nilai universal yang bisa dikembangkan, yaitu penghormatan terhadap perbedaan, tetapi lebih daripada itu, kita juga jangan mengentengkan perbedaan-perbedaan historis yang bisa dilacak. Artinya bahwa sekalipun kita menghormati pilihan orang, tetapi tentu kalau kita sadar sejarah, maka kalau itu naskah-naskah kuno bisa dilacak, tentu ini akan bisa semakin mengasihkan kita dalam satu pihak pencarian kita tentang historisitas teks-teks kitab suci itu, narasi-narasi suci itu, tetapi itu tidak pernah kehilangan maknanya bagi kita, yaitu belajar ketaatan dan belajar menang dari godaan syaitan, belajar menang dalam peperangan melawan kuasa-kuasa gelap yang menggagalkan jalan manusia kepada kebencian. Dan akhirnya kalau Anda tanya, lalu di manakah perayaan korban bagi orang Kristen? Perayaan korban itulah yang kita kenal dengan Kurbana Kadisa dalam bahasa Aramaik, atau Khidmat al-Qudas, pelayanan Kudas. Karena itu adalah demonstrasi drama yang diputar ulang tentang penggenapan korban Iska yang kemudian direalisasikan pada korban Kristus. Dan tentang tempat di mana itu dikorbankan itu menarik, antara Muria dan Mure tadi. Muria atau Mure. Jadi kita dalam hal ini kan bisa memberi contoh bahwa ada banyak naskah-naskah kuno yang menyebut itu Muria, bukan Mure. Jadi kira-kira kalau dihitung hanya naskah Samaria yang berbicara Mure. Dan itu pun latar belakangnya karena apa? Karena mereka tertolak dalam pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Tapi naskah-naskah selain itu, orang Yahudi kan banyak versinya ya. Ada Saduki, ada Parisi, ada Eseni, ada Kristen. Itu kan semua dari rahim keyahudian munculnya. Semua itu berkata Muria, bukan Muri. Tetapi ini juga berkaitan apa yang dinamakan aitiologi. Nama tempat sebagai salah satu cara untuk melacak sejarah masa lalu. Misalnya asal-usul kota. Itu kan terkait dengan itu kan. Misalnya kalau Anda mencari asal-usul nama kota Jakarta, itu dari Jayakarta, dan itu sudah disebutkan dalam tulisan orang asing namanya De Boros pada tahun 1600-an. Tapi sebelumnya itu ada hidup Pangeran Jayakarta. Sampai kemudian zaman Belanda dikenal sebagai tempatnya orang-orang Betawi, maka disebut Batavia. Kota Malang itu sudah disebutkan dalam prasasti Matiasik tahun 907 Masehi, zamannya Dyah Balitung, yang menyebut Mala Angkuca Iswara menjadi Malang Kuseswara. Iswara telah mengalahkan kejahatan. Ini namanya aitiologi. Jadi asal-usul tempat itu pasti ada peristiwanya. Peristiwa Malang itu apa?
Iswara telah mengalahkan kejahatan. Maka mala angkuca iswara menjadi malangku seswara. Dilacak berikutnya, misalnya eksistensi kota Malang yang sekarang ini apa benar-benar berada di tengah-tengah tempat yang dulu disebut dalam prasasti? Ternyata tidak. Karena apa? Apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Purbacaraka tentang asal-usul kota Malang itu ternyata bergeser. Malang yang sekarang ini adalah kota yang kemudian dikembangkan di zaman kolonial Belanda. Mungkin pusat kota Malang di abad-abad sebelum itu tempatnya di desa Malang Yuda yang sekarang masuk di wilayah Tumpang. Di sana letaknya Candi Jago, Candi Anusapati itu ya, zamannya Kerajaan Singasari dan sebagainya. Dan ini contoh-contoh seperti ini bisa Anda bandingkan, misalnya kenapa di buku Yobel disebut tempat pengorbanan itu adalah Sion, bukan Moria. Karena pada saat ketika kitab Yobel ditulis sekitar tahun 160 sebelum Masehi, ya waktu itu Moria adalah bagian dari Sion. Sampai hari ini ketika Anda menyebut Yerusalem itu ke Bukit Sion. Tidak Bukit Moria, karena Bukit Moria bagian dari Sion. Begitu juga contoh-contoh yang saya berikan tadi. Nah, tapi memang gitu ya, argumentasinya menarik ketika kita tarik ke ranah sejarah yang lebih luas. Terakhir, Profesor Buya Hamka pernah bercerita bahwa sesungguhnya kenapa versi Iskak itu salah, katanya. Itu tentu ya boleh-boleh saja kita menghormati beliau ya, tetapi ya sebagai seorang Kristen saya harus menjelaskan juga bahwa versi Iskak itu tidak pernah salah, karena itu bukan versi. Itu induk cerita, bukan versi. Versi itu kan yang muncul kemudian pertama, dan kedua, ketika versi itu muncul ada kontroversi. Misalnya versi Mureh muncul, ada kontroversi dengan Moria. Kontroversi itu kan mengadu dokumen. Artinya dokumennya lebih kuno mana kan itu kan. Nah, berarti itu urusannya orang Samaria. Tapi ketika bicara tentang Isa, tidak ada satu dokumen kuno pun yang berbeda. Dan itu bukan miliknya orang Kristen, itu miliknya orang Samaria, miliknya orang Yahudi, miliknya orang Kristen. Nah, berkaitan dengan teologi tadi, Profesor Hamka pernah mengatakan bahwa bukti bahwa yang dikorbankan itu bukan Iska, karena nama Moria itu terpelihara di Arab Saudi, ya, di Mekah, yaitu disebut Jabal Marwah. Nah, Jabal Marwah itu menurut Hamka adalah tanah Moria yang dimaksudkan dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Tetapi tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya, karena Marwah itu satu tempat yang mungkin dinamakan sesuai dengan nama Moria. Seperti Muri itu juga dinamakan karena mengacu pada teks yang asalnya dari kata Moria. Dan contoh-contoh seperti itu tidak sulit untuk ditemukan. Misalnya, ketika orang-orang India mendirikan pemukiman di wilayah lain, maka nama-nama yang penting dalam narasi-narasi India itu muncul. Misalnya Ayodhya, kerajaannya Rama. Kemungkinan itu menjadi asal-usul dari kata Ngayuk Jokarto Hadiningrat. Bisa saja. Karena apa? Itu dulu kota Hindu kan. Kemudian pada zaman Islam, karena kisah-kisah wiracarita Ramayana itu selalu terpelihara, maka nama-nama itu menjiwai orang Jawa ketika menamakan tempat-tempat sesuai dengan narasi-narasi lama. Kota Kudus yang didirikan oleh Ja'far Shodiq alias Kanjeng Sunan Kudus itu dinamakan sesuai dengan nama Yerusalem. Karena nama Islam untuk kota Yerusalem itu adalah Al-Quds, Kudus, kota suci. Sementara gunung yang dulu namanya Gunung Rahtawu, yang artinya darah yang tercecer, itu dinamakan dengan Gunung Muria. Di situ ada tanah Muria, dijadikan Gunung Muria di Jawa Tengah. Kotanya namanya dulu Tajuk, diganti namanya dengan nama Islam
karena nama itu menjadi nama kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Namanya adalah Kudus. Masjid yang didirikan oleh Ja'far Shadiq dulunya adalah masjid kecil, ya, yang didirikan oleh Kiai Tionghoa namanya Telingsing, kemudian dikembangkan lebih luas dan lebih besar, dan kota itu termasuk kota yang sangat menghargai orang Hindu, sehingga di tempat itu Kanjeng Sunan Kudus itu tidak mengizinkan orang Muslim untuk menyembelih sapi, karena sapi itu merupakan binatang yang sangat dihormati sebagai kendaraan siwa. Itu contoh-contoh toleransi yang bisa dikembangkan dari kisah berdirinya kota-kota di Jawa. Dan masjidnya dinamakan Masjid Al-Aqsa. Ya, maka dalam prasasti Masjid Kudus itu disebut Bana Masjid Al-Aqsa wa Madinatul Kudus. Telah didirikan Masjid Al-Aqsa dan Kota Kudus, kalau tidak salah gitu bunyinya. Anda bisa lihat itu banyak buku-buku yang ditulis, buku-buku sejarah yang ditulis berkaitan dengan berdirinya Kota Kudus. Nah, saya kira itu, jadi itu saya kira bukan argumentasi untuk cukup merekonstruksi sejarah, karena tentu itu harus dilihat kapan mulainya berdiri Kota Kudus, kapan mulai berdirinya Samaria, ya, supaya kita jelas. Maka sumber primernya yang paling utama yang harus menjadi rujukan dari perbincangan-perbincangan bersifat historis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Semoga pembahasan dari kitab Jubileum yang ditulis tahun 161 sampai sekitar 140 sebelum Masehi, yang naskahnya ternyata juga ditemukan di Laut Mati, ini bisa memberikan bahan pemikiran kita untuk kita semakin menghormati perbedaan dan menghargai sejarah. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.